Nggih, matur nuwun kalau aturaken kangge sabelanipun. Nggih. Terima kasih semuanya, kami harapkan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya paket yang sudah kami serahkan secara simbolis, nantinya yang ke ranting-ranting silahkan diurus sesuai dengan pengurus rantingnya masing-masing. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dari saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Meniti tangga acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhayyad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Lampung Tengah. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi wa ala manawabihi salafus salih. Al-Fatihah. Ya Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Cuma ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma la yaumiddin min jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati Nabiyil Hadir alaihi salam, Nabiya Ilyas alaihi salam, wa ila jami'i khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa la madhahibil arba'ah, wa ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadrati jami'i mu'alifi kutubina wa jami'i masyayikhina jami'il mufassirin wa muhaddithin nahwin sufin fuqaha mutakalimin wa ila jami'i awliya'i tis'ah sunan wali sama tanah Jawa wa jami'u la ilaha min masyarikil ardi la maghribi wa uzun ala dinal madhkurina fi dhikril ghafilin wa la man arsadana fi nahdatil ulama Sibagi Hasim As'ari Tebirang Jombang, bagi Wahab Asbullah, Sibagi Wahid Azim, Sibagi Musta'in Ramli Tamai Meterongan Jombang, Sibagi Bisri Sansuri, Sibagi Ratan As'ad Situbondo, Sibagi Abdul Karim Lirboyo, Sibagi Makhrus Lirboyo, Bagi Marzuki Lirboyo, Sibagi Khalil Bangkalan Muturo, Sibagi Khatib Sambas, Sibagi Soleh Darat Semarang, Sibagi Maunai Al-Bandani,
Simbah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk, Simbah Kiai Yasin Blitar, Simbah Kiai Imran Hamzah bin Fuad Azim, Simbah Kiai Majidi bin Muhammad Pasuruan, Kiai Abbas Buntet Cirebon, Simbah Kiai Talaut Sana Gunung Bering, Simbah Kiai Ahmad Jajul Usman Wajid Bahir Radiyah Jajuli, Al-Falah Belosa Mojok Diri, Walatima Kiai Hamim Jajuli Kusmi, Romo Kim Nif Jajuli, Maki Jinitin Jajuli, Romo Ki Nurul Huda Jajuli, Fuad Munim Jamina Fujirat, Penyanyi Lebatirah Jajuli, Mama Sayyidina fil Quran, Simbah Kiai Muhammad Marwan Diragung, Bagi Rawan yang Kudu, Simbah Kiai Munawir Kerabya, Simbah Kiai Mufid Mas'ud Panandaran, wa jami'i khufadil Quran, nafanallah bi'ulumihim, wa bi syafa'atihim, wa bi karamatihim, wa bi barakatihim, syai'ulillahi lana, wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama al-kiram fi hadhil qaryah Jambi, khusus Kabupaten Tebu, lebih khusus Kecamatan Rimbu Bujang, pejuang kita Kedikun Sultan Daha, para pejabat kita yang hadir, Bapak Gubernur, khususnya Pak Bupati kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Haji Dr. Iskandar Sukandar, Jawa tenan, Arab Iskandar namanya, ikut yang Jawi tenan, Sukandar. Kita berikan doa kepada beliau, pengabdian beliau sekian tahun bukan hal yang mudah, penuh fitnah, dilem ora tahu difitnah mesti. Semoga diterima oleh Allah dan berakhirnya paripurna beliau ini menjadi bupati, bukan nanti perjuangan beliau di NU selesai. Kita doakan untuk menjadi pengurus NU, kalau perlu menjadi PWNU Jambi, amin Allahumma ya Allah. Kita Fatihah bersama untuk menghantar jabatan terakhir beliau, semoga husnul khatimah jabatannya. Lahumul Fatihah. Semua yang hadir semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turun yang soleh solihah, rezeki yang berkah melimpah, akidah mantap, iman jejak ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, ditebihaken saking wabah, panjang umur, husnul khatimah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa mas'ud, amma ba'du. Janabal guruma wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat, di hadapan para masyayikh, para kiai, para sepuh kasepuhan sedoyo, wabil khusus para sesepuh NU lan pengurus Nahdlatul Ulama, Simbah Kiai Marijo, Renjang kula Amukaram Romo Kiai Haji Nasihun, Romo Kiai Haji Ali Mansur, Romo Kiai Haji Abdul Karim selaku EWJNU yang tadi sempat lupa menghormati saya, dan saya bukan kiai yang penuh dendam, tetap tak hormati deh. Jadi saya pikir sambutannya masih profesional Pak Bupati tadi. Pak Bupati itu santri betul. Ciri-ciri santri itu kalau sambutan yang dihormati pasti para kiai. Kalau kiai sami pejabat, pasti pejabatnya dulu yang dihormati. Semoga tidak terulang lagi.
Para hadirin, semua para pengurus Nahdlatul Ulama dan Kiai Sepuh, wabil khusus Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo, Sibah Kiai Haji Abdus Syukur beserta rombongan yang saya hormati, teristimewa Bapak Bupati kita tercinta, Bapak Dr. Haji Sukandar, yang belakangnya saya nggak hafal Pak, nggak penting, yang jelas Haji Sukandar yang amanah itu yang paling penting. Masalah MH, SE banyak, yang double tapi korupsi banyak. Betul? Beliau yang mulia Bapak Wakil Gubernur Asisten 1 yang hadir, mewakili beliau yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan semua jajaran Polri, TNI yang hadir, yang saya hormati Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, nahdin wa nahdiyat, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil, sareng alhamdulillahirabbil, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia pula, yakni majelis silaturahim dikemas dalam acara Hallah Nahdlatul Ulama yang ke-96. Tidak tanggung-tanggung dihadiri oleh Bupati dan Wakil Gubernur kita, Asisten 2, juga para kiai-kiai sepuh yang istimewa, bahkan para almarhumin, para kiai-kiai yang tingkatannya wali tadi yang diberikan penghargaan oleh NU Wat tadi. Mereka hadir di tengah-tengah kita walaupun mata kita tidak melihat, tapi hati kita bisa merasakan bahwa para wali yang kita fatihah tadi hadir di tengah-tengah kita. Semoga mereka semua memberikan pangestu doa kepada kita semua, khususnya kepada Bupati kita tercinta yang setelah rela dan mensukseskan menghibahkan tanah untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, langsung mukadimah saya mengikuti para bupati dan para kiai yang awal karena waktunya 3:30. Pertama dan yang paling utama, hari ini kita adalah Harlah Nahdlatul Ulama. Apa itu NU Pak Bupati? Nahdlatul Ulama ini kebangkitan para ulama. Dulu pertama ada namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang itu yang rintis para kiai-kiai tapi tidak berhasil. Terus muncullah yang terakhir Nahdlatul Ulama, dan ini organisasi kemasyarakatan yang paling besar di Indonesia, salah satu organisasi kemasyarakatan yang punya andil besar dalam memerdekakan Indonesia, diakui atau tidak oleh rakyat Indonesia, diakui atau tidak oleh para pejabat Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka tanpa campur tangan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tidak akan pernah sukses untuk mengusir penjajah tanpa doa dan andil kiai-kiai Nahdlatul Ulama pada saat itu. Maka 22 Oktober dinobatkan oleh Presiden kita tercinta Bapak Jokowi menjadi Hari Santri, dan beliau adalah satu-satunya presiden yang mengakui bahwa 22 Oktober sebagai Hari Santri, resolusi jihad dari Sibah Ki Hasyim dan Bayi Wahab, para pengiai NU, untuk menumpas penjajah. Sehingga isi resolusi jihad intinya perempuan, laki-laki yang sudah balik sehat, semuanya yang sudah balik mampu mengangkat senjata wajib untuk memerangi penjajah, dan yang mati hukumnya adalah mati syahid dalam keadaan syuhada. Sehingga area-area Surabaya dan para santri dikomandani oleh seorang pemuda gagah berani
namanya Bung Tomo meriakkan takbir keras dengan asma bambu runcingnya para kiai. Ketika sudah dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir 3 kali, maka bambu runcing meluncur melebihi cepatnya tembaknya para penjajah. Percaya karepmu, ora percaya wis kelakon. Betul? Betul? Sehingga Bapak Bupati, kiai-kiai seperti kami, polisi seperti Kapolres tadi, para danramil yang hadir, DPR, Bupati, Gubernur, Camat, Lurah, Presiden, Anda semua duduk lahir di Indonesia, mohon maaf, tinggal numpang bangik garek enak edok, orang rasak sengsara. Sehingga kalau kemerdekaan ini kita isi dengan cekcok pertikaian, yang rakyat tidak rukun dengan rakyat, kiai tidak rukun dengan kiai, pejabat elit politik tidak rukun dengan elit politik yang lain, maka Anda menzalimi jasa para pahlawan kita. Yang pejabat doyan korupsi, maka Anda khianat terhadap pendiri bangsa ini, yakni para ulama yang diproklamatori oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum merdeka, tepatnya tanggal 5 November 1944, belum sampai 45, I.R. Soekarno sowan dumateng Simbah Ki Hasyim Asy'ari bersama Bung Hatta, Bung Tomo, melihat penjajah yang Jepang minggat, Inggris, Belanda malah mau maju lagi. Bung Tomo tinggal di Bung Karno tinggal diam, ngomong sama wakilnya namanya Bung Hatta. Bung Hatta dalam, Pak Karno, rasanya aku menjadi presiden basa Jawa zaman itu, aku iki dadi presiden ora enek gunane lek ku dadi presiden mek nyengsarane rakyat. Dengarkan para pejabat yang hadir, tidak ada artinya saya jadi presiden kalau hadirnya Soekarno di Indonesia hanya akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terus karena panjenengan pripun Pak Presiden, mati atau hidup? Aku melihat rakyatku romuso kerja paksa romusa, hasil bumi diciduk oleh penjajah, saya tidak tega. Apa artinya Soekarno hidup di Indonesia ini kalau rakyat tidak makmur dan sentosa? Terus maka kerang besok tanggal 5 November kita harus sowan kepada Hadrat Syekh Simbah Ki Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan muazzin Nahdlatul Ulama ini. Kita akan berangkat ke sana, dan jangan lupa kita mampir kepada Bung Tomo, penggerak arek-arek Surabaya yang gagah berani. Kita mewakili rakyat Indonesia, akan kita tabuh kendaraan perang melawan penjajah lewat doa dan pangestu para kiai. Kalau Simbah Ki Hasyim tidak, kita berhenti, tidak akan melawan. Kalau Mbah Hasyim oke, iya, pangestu, maka penjajah harus kita musnahkan, hidup atau mati kita harus perang. Jelas? Jelas? Asar sebentar kita akan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi at-ta'amah at-tamah wa salatul qa'imah ala sayyidina Muhammadin wa salatul wahdalah was-saruf wa ad-darajah al-'aliyah rafi'a masyarakum Muhammadin 'abdah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Akhirnya Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Pak Bupati berangkat naik mobil yang masih odong-odong kodok itu mobil kepresidenan. Bukan seperti punya kita sekarang Pak Bupati. Kiai saja sekarang bagus, Bupati bagus, saya juga lumayan bagus Pak Bupati. Karena saya berprinsip Kiai ojo kalah karo Bupati. Kiai niku pegawai Gusti Allah, lek bupati pegawai negeri. Jadi lek kalah ngisin-ngisini. Itu prinsip saya. Kalau bupatinya pakai Pajero, aku ya Pajero. Kalau Fortuner, kalau Fortuner. Kalau Pak Bupati pakai Alphard, saya pakai Alphard tadi. Jadi marwah Kiai itu bangga teman-teman, apalagi NU sudah disoroti kalau kiainya miskin-miskin, kalau saya nggak mau. Maka kemarin judul muktamar adalah NU menuju dalam kemandirian. Jadi NU, pengurus NU harus mandiri lewat lazisnu, lewat apa saja seperti ini, sehingga ke depan nggak terlalu ngandal nih bupati. Bupati tetap bantu tapi rasa dijaluk wis ngerti. Dong. Bung Tomo, Bung Hatta berangkat sowan Kiai, bahkan orang yang luar biasa ini tidak berani untuk menentukan sebuah kebijakan tanpa izin sang guru Kiai. Maka Bupati jangan pernah tersinggung kalau saat ini ngomongkan acara dimanapun kalau hadir ulama, ulama hormati terlebih dahulu, pejabat belakang. Kenapa? Karena dalam istilah ilmu wayang, ulama itu pendeta, ya, bupati itu rojo, pendeta itu pangkatnya di atas bupati, namanya penasehat raja. Walaupun secara formal dia tidak punya kursi empuk, mobil mewah, bangku yang hebat, tapi di hadapan Allah dia penasehat para bupati. Maka pejabat jangan pernah tersinggung kalau ada seorang santri, pasti hormat kepada kiai baru pejabat. Dong. Ojo sampai lali. Bu, Ibu, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Pak Bupati, Bapak Sukandar. Orang zaman dulu di masa itu kalau sudah dipanggil Bung bukan orang sembarangan. Oke? Pada saat itu hanya 3 Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Bung Katirin belum musim saat itu. Betul? Saat ini kabeh wong Bung. Tukang begal Bung, bandar narkoba Bung. Bung kabeh. Langganan esek-esek Bung.
Cari Yai Karim mau gue ngentinggone aku gak paham. Ternyata di mana-mana di Lampung, di mana-mana moral ini sudah merusak. Ketok enggon karaoke plus esek. Dan itu tugas para polisi, bupati nomor 2. Jadi kalau harus masuk neraka, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas dan para polisi yang masuk neraka pertama kali ketika esek sukses dan eksis di tebu ini. Oke? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang nomor satu Indonesia, orang nomor 2 Indonesia, orang nomor 3 Indonesia rela menundukkan boyok tawaduk datang kepada seorang kiai besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berangkat ke Tebu Ireng, berangkat sore nyampe sana subuh, dari Jakarta mampir ke Surabaya, nyampe subuh sana ditemui oleh Mbah Hasyim, salamnya lantang. Pak Karno itu keras, suaranya kayak kita ini. Assalamualaikum. Mbah Hasyim keng dalem, Waalaikumsalam. Pak Bupati, Assalamualaikum. Mbah Hasyim jawab Waalaikumsalam. Keluar Mbah Hasyim kaget, ya Allah, Pak Karno, Pak Hatta, Mas Tomo, wong gede-gede Indonesia si susuan rene ono apa kok penting monggo pinarak-pinarak. Pada waktu itu kursi Mbah Hasyim hanya empring bambu, karena memang pada saat itu bambu sudah hebat. Seorang kiai besar masuk rumah beliau, diceritakan oleh santri yang menceritakan kepada saya, dan langsung diceritakan oleh Gus Dur kepada saya pada saat aflah saya di Al-Falah. Apa yang dilakukan Pak Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, seorang nomor 1 Indonesia, masuk rumah Mbah Hasyim, mulai dari pintu latar pertama sampai rumah beliau. Bung Karno tidak berani berdiri, berangkang kayak rumah keraton. Persis akhlaknya para santri ketika sowan para kiai. Sekedar untuk mengusir lupa, agar kita semua NU dan pejabat tidak lupa betapa hebatnya, betapa luar biasanya seorang Presiden Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, orang paling top di Indonesia pada saat itu, sowan Mbah Hasyim untuk minta pangestu ridho untuk menentukan sebuah kebijakan apa, melawan penjajah. Melebu neng omahe Mbah Hasyim Asy'ari berangkang ibu, monggo Pak Karno, monggo mriki, mboten samrakang mboten Mbah Hasyim, ndodok nganting kula mriki tenginggil mriki, jenengan ampun tengandhap. Apa kata Mbah Karno? Mbah Hasyim, li anna hadzal maqam laisa fi maqami, tempat duduk yang kau duduki tidak pantas untuk kau duduki, karena itu bukan tempat saya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang presiden yang membawa Indonesia merdeka, sang proklamator, diasingkan berkali-kali, toh nyowo, toh getih. Begitu sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak berani dia duduk bersama beliau di atas. Kenapa? Karena beliau menganggap itu bukan tempatnya. Maka saya katakan dalam istilah pewayangan, pejabat itu raja yang harus kita hormati, tapi ada di atasnya seorang pendeta dalam wayang, namanya ulama dan para kiai. Maka kalau raja meninggalkan pendeta, maka tidak lama kemudian jabatannya akan dihancurkan oleh Allah. Telah banyak para kepala-kepala daerah kita yang tersangkut kasus korupsi, kasus yang lain yang akhirnya ditangkap KPK dan masuk penjara, di antaranya juga provinsi kita ini. Betul? Betul? Lampung Tengah dari berapa puluh kepala daerah, Pak Bupati pasti kenal, semuanya masuk penjara. Lampung Tengah, Jambi, Riau apalagi, gubernurnya beberapa periode masuk penjara terus, karena saya sering ceramah di sana. Saya punya teman bupati, satu Haji Masyhuri, itu juga luar biasa Muara Bungo ini, luar biasa dengan para kiai. Yang kedua sekarang baru kenal Bupati Tebu, ternyata juga luar biasa.
Saya punya bupati dari beberapa kabupaten, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Mesuji, Waikanan, sampai pesisir barat. Belum ada satu pun seorang bupati yang berani menghibahkan tanah untuk NU. Ini sekedar agar panjenengan bangga punya bupati. Kok ngerti kalau NU? Saya nggak ngurus partainya apa, saya nggak ngurus. Urusan baju itu dijadikan ukuran. Mau DPR, PDI, DPR, Golkar, DPR apapun sama. Mau DPR, PKB sama. Saya tidak pernah dukung siapa-siapa, harus PKB. PKB milik NU enggak, PKB sing korupsi akeh. Ketuanya Lampung sampai modar mati di penjara. Apapun bajumu saya tidak melihat Pak Bupati, tapi akhlakmu luar biasa. Andai kan ada aturan 3 periode, makruh kalau nggak mau pilih menahi. Maka saya berharap kalau mengaturannya 2 periode, ini bupati jadi pengurus NU, leren 1 periode, jago meneh, di Lampung jangankan hibah tanah, dimintai bantuan NU saja delik. Mohon maaf, Pak Bupati kan ada grup bupati, silahkan sampaikan ceramah saya. Apa benar Pak Kemoyat menyampaikan di Lampung kok hibah tanah tidak ada dari bupati? Jelas jawabnya, memang tidak ada. Aku dadi kiai 20 tahun, mubalik 20 tahun, mendirikan pondok 18 tahun, tanda tangan izin operasional pondok saja, raine lurah belum tanda tangan, raine lurah padahal. Kepala desa lu pangkatnya opo, gak gelem tanda tangan karo kiai. Lurah ini namanya. Kalau Pak Soekarno, Pak Bupati, Pak Lurah berani soan kiai minta doa tanpa pangestu Pak Soekarno, tanpa pangestu si Mbah Hasyim, kemerdekaan 45-17 Agustus tidak akan terjadi. Walaupun takdir tanpa ada wasilah, tidak muncul begitu saja. Pak Bupati takdir jadi bupati, Pak Sukandar ini, tapi tanpa wasilah coblosan sampai yang mencintai beliau, dia tidak akan naik di kursi bupati, betul? Wasilah ini jangan pernah DPR ora bakal dadi ning kursi DPR tanpa coblosan muslimat, NU, para wong-wong sing gak mau kenal Tuminem, Painah, Rodia. Dan ketika orang-orang yang mengangkat derajat menikah lupakan, maka tunggu kamu akan kual. Dong. Inilah Nahdlatul Ulama. Ngerti barokah, ngerti kualat, ngerti toto kromo, ngerti adab. Kalau tidak ngerti adab, barokah, toto kromo, bukan N goblok. Cocok. Si Mbah Soekarno tidak berani duduk bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau hari ini saya duduk di atas karena memang kaki saya ini operasi, Pak Bupati, Pak Gubernur, anak uzur, ini besi semua sebelah sini. Kami tidak bisa duduk di bawah lama-lama, memang harus ada kursi saran dokter. 6 tahun yang lalu kami operasi ganti tulang, jadi tidak boleh duduk di bawah terlalu lama. Maka dimanapun panitia ngundang saya pasti menyediakan kursi. Duduk di rumah juga pakai kursi. Kalau ada panitia nggak nyediakan kursi, itu belum begitu kenal saya orangnya. Nggak mau, tidak pernah menentukan kebijakan apapun Pak Karno tanpa ridho Kiai Nahdlatul Ulama. Ini harilah Nahdlatul Ulama, tepat di tanggal 31 Januari berdirinya 1926. Maka kita harus menangis, ngerintis hati dewe, merintih, ya Allah, tanpa NU Indonesia goyang-goyang. NU ini istilah mobil adalah stabilisator NKRI. Mobil kena stabilisator balon Pajero Alphard goyang dinaiki tidak pernah. Indonesia tanpa stabilisator Nahdlatul Ulama, ekstrim kanan radikal, ekstrim kiri radikal, ekstrim kanan terlalu liberal. NU
tawasud di tengah-tengah, tidak pasti keras, tidak pasti bebas, tapi pasti pas seperti tulisan di pom bensin. Nah, pom bensin tulisnya pasti keras, nggak ada orang datang, takut semua. Pasti bebas, entek dicolong kabeh, wong ora bebas dicolongin nganggo trigen yang gini. Betul? Yang pas kayak NU pasti pas di tengah-tengah. Maka Kiai NU kalau ceramah di mana-mana duduknya juga di tengah-tengah seperti ini, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kiri terlalu radikal, ngopo-ngopo ora yasinan bid, ziarah mus, gawe berkatan mus, nyelameti wong tua bid, torekoh bid, mulutan, rejepan, bancaan, selamatan. Kata orang-orang garis keras Wahabi hari ini, semua yang dilakukan NU amaliyahnya berbau musyrik, bahkan pelakunya kafir. Maka saya dan mimbar yang mulia ini, karena Anda bikin aksi, maka saya timbul reaksi. Kowe ra usah melok sing aneh. Sebut ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, kata Rasulullah. Ikuti ulama, ndak usah melok sapa-sapa. Insyaallah luweh selamat, ojo melok sing aneh, sing nyeleneh. Dong. Didik bid'ah itu apa Bupati? Dalam istilah i'anah, al bid'atu ma la tuf'alu fi ahdi Rasulillah. Bid'ah ini adalah perkara yang tidak pernah dilakukan dan ada di zaman Rasulullah, sekarang ada, itu bid'ah. Kalau yasinan dikatakan bid'ah, oke, tapi dalamnya sunnah. Karena yasinan zaman Rasulullah tidak ada jamaah yasinan, tapi yang dibaca semuanya sunnah, zikir, tahlil, baca Quran, mengingat Allah, ndak enek sing salah. Itu menengahin rumahnya ora? Betul? Kalau kamu katakan tahlilan bid'ah, oke, tahlilan tidak ada zaman Rasulullah jamaah tahlilan, tapi isinya tahlil la ilaha illallah, bukan sunnah tapi wajib, karena orang yang lupa zikir kepada Allah Jadi kalau berbicara bid'ah, nggak usah ngantem tahlil Pak Bupati. Orang-orang itu nggak usah ngantem yasinan, nggak usah ngantem muslimat, nggak usah ngantem torekoh. Kalau memang kamu katakan itu tidak ada zaman Rasulullah, bukan hanya tahlilan yang bid'ah, raimu barangkali bid'ah zaman Rasulullah. Orang enek irung pesek kayak raimu orang enek. Pesek cendi ireng kayak kowe iki bid'ah. Zaman Rasulullah cantik-cantik, putih-putih, mancung-mancung. Dadi rai kayak aku barang iki bid'ah. Zaman Rasulullah ora enek rai pesek kayak potonganmu ora enek. Oke? Wes, marem kowe wisan. Jadi kalau ada orang aliran kadok cingkrang datang ngomongkan yasinan bid'ah, rau pono raine, raimu yo bid'ah. Wah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena hari ini banyak pejabat bahkan polisi yang ikut aliran itu. Lah polisi lo katoke cingkrang, jenggote nyemprit. Lah kowe nyegat motor tabrak uang tenan kowe. Dikira teroris awakmu kemalahan. Mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Polisi mlebu MT, ale polisi yang diperiksa di rumah sakit jiwa. Nggih napa mboten? Anda harus paham, kata ketua NU pilih-pilih, tidak semua pondok pesantren milik NU. Asal usul pesantren hanya Nahdlatul Ulama, sing liyane mek tiru-tiru. Melihat suksesnya NU dalam mengkader para santrinya menjadi seorang tokoh masyarakat, mereka ikut pendidikan pesantren. Kalau kita ada pondok tahfidzul Quran, Wahabi nyanyi dengan rumah tahfidz hati. Sama-sama hafal Quran, tapi sanad ilmu ustadznya
perlu kita ragukan, karena di Indonesia ini yang punya sanad Qiratus Sab'ah hanya lewat Simbah Kiai Munawir Kerapia, turun Simbah Kiai Arwani Kudus, turun Syekh Marwan dan kiai-kiai yang lain. Itu yang sanadnya jelas. Laulal isnad laqala man qala bima sya'a. Kalau tidak ada sanad dalam ilmu agama, maka orang akan ngomong sakarepe cangkeme dhewe. Dong. Dan lanjut acara bertele-tele sampai sore. Cukup goblok nggak usah acara itu loh jam. Ya ini aduh kesel. Ada pidato dewa mengundang kiai woy. Wakil nih ora gelem teko kene munggah jam 4. Kasihan Pak Bupati banyak acara. Kalau saya sudah saniati bulan madu sama istri saya lagi. Lanjut. Ini kisah sejarah Nahdlatul Ulama singkat, di antaranya yang saya ceritakan tadi, betapa luar biasanya seorang nomor 1 Indonesia, nomor 2, nomor 3 sowan Mbah Yai, ora wani bantah Mbah Yai kalau Mbah Yai Hasyim tidak mengizinkan perang. Lah sakniki potongane RT lah kok musuhan karo kiai. Bayan musuhan karo kiai. Kiai ini ngaji ra gelem teko, kiai ini gawe pondok ra gelem mangestuni, datangkan jarangkan tanda tangan, datang juga nggak mau. Kowe sapa? PRT. Loh, nggih napa mboten? Jadi kalau saya melihat Bupati Bapak Sukandar ini, ingat dengan Bupati saya namanya Mustafa. Akhlaknya luar biasa, tapi orang baik itu musuhnya banyak. Ngutang duit ke pihak ketiga atau berapa? Pihak kedua ya Pak ya, pihak ketiga. Untuk mensukseskan Lampung Tengah dia jago gubernur, DPR-nya tidak mau tanda tangan. Silakan kamu upload biar dengar DPR Lampung Tengah kalau saya mengumbar masalah ini di Riau sini, di Jambi. Nggak takut saya, orang DPR-nya sekarang sudah modar di penjara kabeh juga. Mohon maaf Pak DPR, semoga bukan sampean ini. Bu DPR, mohon maaf, Anda wakil rakyat. Jadi jangan makan dulu kalau rakyatmu belum makan. Ingat-ingat itu. Ye. Bu, DPR tidak mau tanda tangan Pak Bupati, akhirnya minta sekian miliar, bingung dikasih, salah nggak dikasih salah. Bupati saya tidak mau ngasih, tapi kepala dinasnya siapa, bagian apa saya nggak tahu, oleh beliau dikasih atas nama Bupati, akhirnya dilaporkan oleh pihak-pihak beliau di penjara. Maka Bupati Masyuri 3 tahun yang lalu saya ceramah di sana. Beliau itu saya termasuk curkam Masyuri, mohon maaf. Saya ceramah untuk dia, saya zikir manakib untuk dia pada waktu itu menyalon. Jadi saya dimampirkan ke rumah beliau, sampai ceramah sama beliau, mampir ke rumah saya Pak Kiai. Mulai dari tempat pengajian sampai hampir ke rumah beliau, jalannya hancur busuk. Saya ngomong, Pak Bupati, saya ikut kecewaan dukung sampean. Nanti dulu Pak, saya terangkan nanti. Enggak, pokoknya jalan hampir 15 kilo lebih, bosok, apa kowe gak duwe izin dadi bupati? Kenapa hancur jalanmu itu? Ada apa dan dibalik itu ada apa? Pak Yai duduk dulu, saya tak ngomong. Pak Yai, jalan itu sudah saya anggarkan, tapi DPR nggak mau ketok palu. Jadi halau harus ke neraka, bukan saya. DPR-nya dulu yang harus masuk neraka. Ojo dingak-dinguk. Maksud sehebat segagah Pak Sukandar tidak akan bisa bangun tanpa ketok palu BBR. Betul Pak Bupati? Akhirnya pulang Pak Kiai nanti lewat perampatan jalan. Di jalan yang jelek itu ada baliho besar gambar saya bertuliskan
Saya bangga dengan Pak Masyuri pada saat itu. Bertuliskan besar, wahai rakyatku, mohon maaf, jalan ini tetap jelek, tidak bisa saya bangun karena tidak ada tanda tangan DPR. Sekali-kali bikin seperti itu di tengah jalan. Serba salah bupati ini. Mau bangun nggak ditandaran nggak bisa, tanda tangan minta duit nggak dikasih, nggak jadi, dikasih dilaporkan. Kejadiannya seperti Bupati Lampung Tengah, api akhlaknya sekarang di penjara bertahun-tahun. Kasusnya itu kena 3 tahun, kena visitasinya kena berapa tahun, sekarang belum keluar padahal orangnya bagus. Kenapa? Karena ada akhlak seorang pejabat yang tidak seperti akhlaknya para pejabat zaman dulu, Pak Karno, Pak Hatta, Bung Tomo. Dong? Mbah Hasim kaget. Bahasa Jawa, nyun sewu Pak Karno. Bicara Pak Bupati Jawa kan pinter banget. Nyun sewu Pak Bupati, panjenengan rawuh mriki enten napa, wong gede-gede Indonesia cek rawuh mriki subuh-subuh sambil menangis meneteskan air mata. Mbah Karno matur basa Jawa, injih Rama Yai, sepindah dalam silaturahim nomor kalih tanglet kelejuan panjenengan sekeluarga. Ya nggih, sing nomor tulene apa Soekarno? Nggih Rama Yai, kula badhe nyuwun pangestu. Kula mboten kiat nyawang rakyat dipun jajah, kerja Romusa, hasil bumi diambil, digebuki. Kula mboten tega Mbah Yai. Kalau itu tidak segera saya selesaikan, Soekarno lebih baik tidak menjadi seorang presiden Rama Yai. Lek hadiri Soekarno hanya membuat Indonesia rakyat ini sengsara. Bahasa Mendel Kiai langsung donga njaluk petunjuk. Ya Allah, enggak Soekarno, Hatta Tomo, kowe arek perang duwe apa nggih? Persiapamu nggih? Sampun siap Rama Yai. Bambu runcing kagem Jawa Timur sampun dalem tumpuk wonten alun-alun Jombang. Jawa Tengah bambu runcing sampun dalem tumpuk wonten alun-alun Paragan Jawa Tengah. Paragan sebuah bambu runcing yang paling terkenal jenenge bambu runcing atau Granggang Kiai Paragan yang ngasmak komandannya Kiai Muhammad Subhi pada saat itu. Granggang Kiai Paragan ini Pak, kalau dibacakan takbir la ilaha illallah diuncalne wes ndak usah ngincer, dia akan mencari nyundui wong Londo, nyundui Jepang, nyundui wong Inggris, penjajah mati lewat hijab maghribi dewa malaikat. Makanya bambu runcing mampu mengusir penjajah yang musuhnya tembak-tembaca. Kenapa? Tembak dadak ngincer kadang ora kena, bambu runcing rasa dincer asal la ilaha illallah takbir wes langsung kena musuh. Maka penjajah terusir dari bumi pertiwi lewat berkah asmaknya kiai-kiai Nahdlatul. Dok. Wah, apa itu masih ada bagi? Masih. Pengen bukti nanti malam suan tempat Bayi Nasihun, khususnya banser itu enek banser pakani goti bacok orang panik kene. Pengen bukti nanti malam kita praktekan, nggak usah bayar. Iya, kita tidak bayar masalah asmaan. Nah, lek Bupati musim bayar ra masalah aku. Dong lo Kiai NU kok ingah-ingi diketak uang nangis lewat dalan rawan balik. Lo Kiai NU ucap apa gue? Lo bukan saya sombong, siap hizib oke, sholawat, tahlilan, berkatan, rejepan, oh no NU ngaji, maca kitab, ceramah, jadukan. Lanjut. Pak Karno kaget lho Soekarno. Bambu runcing Granggang are tombak ngger, musuh tembak meriam teng baja kapal terbang. Apa yo mampu yo ngger? Apa jawab beliau? Seorang guru membesarkan tauhid seorang murid namanya Soekarno pada saat itu. Dites apa yo wani ngger? Jeneng bambu runcing golok peso celurit musuh tembak. Apa jawab Pak Karno? Rama Yai, menawi panjenengan sampun paring pangestu, kiai-kiai NU sedaya ulama sampun purun ngasmak bambu runcing lan sedaya ayat perang, kula yakin, ainul yakin bahwa penjajah
yang bawa tembak itu akan kita usir dari bumi pertiwi, minggat kita bakal menang. Ngono Soekarno, Hatta, Tomo, wis yakin kowe karo keyakinanmu injih Rama Yai. Lek ngono ayo cantut tali pondo, budal perang. Dong. Lek kok saiki mek ditariki jimpitan beras karo koin lazis ngono cangkeme mrongos pisan. Dari amal jariah yang pengajian golek sing 2000 lutuk. Ini nanti saya narik amal jariah, maaf saya tidak menerima 2000 5000. 2000 nu karcis ndelok kethek. Lek kowe mengko mlebok ning nggon serok 2000 berarti pangkat kuwi padha karo kethek sing joget ning pasar kae. Kualat kowe ngenyek kiai kok kethek. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya perang rencana 5 November Suan Bahasim, perangnya 7 November, perang sampai diundur berangkatnya 9 November. Kenapa? Nunggu seorang kiai sepuh melakukan mesti gotong, namanya Simbah Ki Abbas Buntecir. Dengar baik-baik, ini sejarah, harlah NU harus tahu. Nyampe latar rumah, pamit, cium tangan, berangkat perang. Soal 5 November, 7 November kita perang. Apa kata Basim? Pak Soekarno, Hatta Tomo mandek yongyer, ojo balik dhisik. Anek kiai sepuh sing dungane mandi, kudu muk tonggo dungane. Tak beli dhisik, tak kabarane dhisik, kowe ra usah balik dhisik. Akhirnya seorang Soekarno presiden diutus ngoten woten wani bantah. Zaman dulu kalau sudah urusan ulama, ora wani bantah, ora wani ngapusi. Orang kalau zaman saat ini jago lurah, kalau saya jadi lurah, maka saya besarkan para kiai pondok dan NU. Kalau perlu saya hibahkan tanah untuk NU. Berdadi lali, bila lurah sai. Masuk, cocok, di calon lurah kuat. Masuk dong. Mbah Hasim tunduk duduk Pak Bupati. 5 November di bel, rencana 7 November. Pada saat itu di bel nggak kena. Maksudnya tidak seperti sekarang WA, Facebook, woi paketan top. Zaman yen golek nomor tok ana setengah jam. Krek ngono kae. Krek agak cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Hasim Asy'ari Bapak. Ya Allah, si Mbah Hasim. Enten napa? Kok dalu-dalu ngepel kate? Ngeten Mbah Yai niki Pak Presiden Wakil Presiden Botomo rawuh teng gubuk kula. Ngersakaken badhe perang. Jenengan kula undang mriki monggo ndonga sareng-sareng paring pangestu. Jenengan enggal rawuh mriki. Oh nggih Kiai jaman biyen. Wis ora mikir engko piye budal. Nggih tutup jebret. Golek bis angel. 2 dino akeh entuk bis teko Jombang zaman. Saniki ngebel bupati, Alphard sudah ada, Fortuner ada. Apalagi yang satunya itu tadi, agak mewah LC ada. Kalau betul Robicon ada. Apa alasan bupati itu tidak mau datang? Nggak ada. Oke? Minimal wakilan kayak Pak Gubernur. Nggak mikir kayak zaman dian. Berangkat Pak Yai, berangkat, enggak, langsung budal. Ini contoh Kiai NU diundang ceramah neng ndi wae rasa takok sangwene pira dhisik. Jadi ada Kiai NU mau petung sangu sebelum ceramah, ojo sido diundang. Kalau sekedar tanya biasane piro kuwi wajar, tapi lek dadak petung enggak, kalau di Jambe, di Rimbo, kalau nggak 15 juta, 20 juta setempat, kami rombongan ini manajernya tidak mau modal. Ojo mau tekak nih, ora enek barokah. Kuwi le teko ora krana ngaji, krana donya, titik. Saya kasih contoh begitu. Mula Mbah Yai Nasukur ngebel kula ora takok, pirang nggon, 3 nggon. Aku gak pernah takok, piye pitunge. Sebab nggak usah tatap aku ngerti, dia wis ngerti wis. Kiai goblok lan dadak takok ngoten niku.
Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bahasa Jawa jer basuki mawa. Kuwi mesti gak dilangne karo Pak Sukandar. Selesai masalah. Lho nggih napa mboten? Ora bakal kowe dadi bupati tanpa ngetokne duit. Ora bakal dadi DPR tanpa ngetokne duit. Enek biaya. Dan setelah jadi bupati nggak gratis ya, ada gaji. Walaupun kadang-kadangnya gajinya tidak sumbut dengan keluar pencalonannya. Tapi enek. Semenunggu sama ngundang kiai, ya mungkin cuma-cuma. Lampungnya ya aduh. Penakmu dia biasa manitiane. Ngongkon kiai kudu ikhlas, kiai itu ikhlas, kiai ini ikhlas, mobilnya solare sing ora ikhlas. Aja goblok-goblok kowe. Lanjut. Lanjut. Berangkat doa perang. Singkatnya cerita, 15 Agustus Jepang bertekuk lutut di bawah tangan para relawan tentara polisi Indonesia. 2 bulan kemudian Indonesia panen kemerdekaan 17 Agustus. Dengan lantang semua rakyat datang ke Jakarta. Di Tugu Proklamator beliau berdiri tegak, proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan perjabatan dan yang lain-lain, kekuasaan dan yang lain-lain akan dimusyawarahkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merinding. Jasa para kiai, jasa para ulama Nahdlatul Ulama, dan hebatnya trek proklamasi sampai hari ini. Yang saya heran, presidennya adalah Pak Soekarno Bung Hatta, tapi tanda tangannya tidak berani beliau mengatakan 17 Agustus 1945. Ini jarang kiai yang menerangkan sampai sedetil itu. Saya sendiri angan-angan, ya Allah, betapa hebat nangis kula akhlaknya Pak Karno pada saat itu. Bikin trek proklamasi atas nama bangsa, bareng atas nama loh, lelek pejabat sombong kan gitu nih, atas nama presiden dan wakil presiden Indonesia, seakan-akan merdeka yang rebut mereka berdua. Pak Soekarno sadar bahwa kemerdekaan tidak hanya direbut oleh beliau, tapi atas dasar tangan-tangan rakyat Indonesia. Maka beliau tidak berani atas nama presiden, atas nama bupati, tapi atas nama bangsa. Saiki dadi pejabat didik ora disebut jenenge tersing. Dadi kiai didik ora dihormati tersing. Balas den. Mula aku gak tersinggung kuwi mau. Dong. Dong. Lanjut. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah, berangkat perang Pak Bupati, Mbah Abbas Bonte Cirebon ini seorang kiai yang sudah tidak bisa jalan, ditandu dengan santrinya. Digotong nganggo gotongan wong papat, melok perang Ibu Nyai. Ibu Nyai sing tak ampiri jenenge Ibu Nyai sapa lali aku? Bu Dewi, matur suwun. Iki mengajak mampir niku bojo kula kuwi. Bu. Ibu. Kiai dipanggul jak perang, kuwi cara santri sakniki diberukne. Lah ngrepot-ngrepoti manggul kiai. Dong. Nanti Nduk, kalau saya udah baca sholawat ada waktunya. Aja ganggu aku ngaji, tak getak tenan ngono. Sing ngongkon sapa? Kowe wedi lek kongen tak antem panitiane ngono. Sing gawe wong iki awakmu kok malah golek cundhe. Laren. Duduk dulu. Yang cari dana duduk. Ganggu ngaji rumah saya. Aku paling enak lah melokam laku ya ceramah. Sekarang nguyuh ndang nguyuh balik. Ora iso ngepet nguyuh setengah jam ya. Wedoan mlebah metu. Sing mlebu metu ben sing lanang, kowe meneng ae. Ya Pak Bupati. Wedok mlebu metu ora pantes. Bu.
Ibu. Paham apa ora? Dong. Dong. Luar biasa. Mbak Abbas Buntet ini digendong ngeten Pak Bupati. Cerita sudah nyata, ndak usah sampean golek isarahe nang ndi, mahotnya di mana. Kapan ada kapal terbang mau ngebom Indonesia Pak Bupati, Pak Gubernur, Mbah Yai Abbas Buntet cukup bunyi dengan celatnya lidah yang sudah tua tidak ada giginya. Bismillahirrahmanirrahim. La qaula wala quwata. Namung cukup la ilaha illallah bismillah, kapal terbang dituding. Duk nih bomak peluk dituding tok. Sejarah mencatat Yai NU lho kuwi. Kada cingkrang rong tamu nak perang lho rasa aneh-aneh. Paham? Sekarang ini golongan namanya Salafi Pak Bupati juga harus hati-hati. Ada MDA. Kalau kita ini yang ada sudah bagus Pak Bupati, bagus. Jadi nggak usah keket. Saya nggak perlu menerangkan banyak Pak Bupati tahu karena kepala daerah bagaimana permasalahan yang namanya aliran-aliran bah. Kalau sudah diundang tetangga tidak mau datang, diundang tahlilan tidak mau datang, ada orang mati tidak mau datang dengan alasan bid'ah, Pak Bupati dan Pak Gubernur sampaikan, nggak usah golek teroris. Dari situlah akan muncul embrio teroris. Garis keras itu namanya. Mereka menuntut, oke? Pak Bupati, mereka menuntut keseragaman, tapi mereka tidak menerima keberagaman. Lucu dan lucu. Nggih. Nggih. Karo wong Kristen musuhan, karo wong Hindu musuhan, karo Cina musuhan, bahkan dengan Islam sendiri yang tidak sama dengan mereka, halal darahnya kata mereka. Ku Islam cap opo. NU halal darahnya karena NU termasuk pelaku ziarah tahlilan musyrik kata mereka. Nek ngomong ning ngarepku ora mek darahe sing halal, sak ndas-ndasmu tak emplok halal juga. Cocok? Cocok? Itu ndak usah aneh. Ndak usah neko. Terus ngomong ngene iki merinding Bu awak kula Bu. Kenapa? Karena jasa para pahlawan pada saat itu tidak semurah yang kau lakukan hari ini, betul? Si Mbak Abbas Buntet kapan nenek kapal terbang aja ngebom cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ibu mak peluk Mbah Manap Lirboyo, berangkat perang seorang kiai pendiri Lirboyo yang tidak bisa baca tulis. Tapi Lirboyo ribuan puluhan ribu santri yang jadi kiai di daerah Jambe, Lampung dan sekitarnya, betul? Isane maca kitab kuning bahasa Inggris ora iso, bahasa Indonesia ora iso. Baca Quran kitab kuning top, tapi nggak kena dihapusi. Ngitung duit gak iso Mbak Manap. Tapi kapan kunjungan ke presiden dipanggil Pak Soekarno, pulang nenggon tase mburi duit dijikok supire ngerti. Kuwi kiai zaman biyen ibu Nyai Dewi. Kiai zaman biyen niku ora iso ngitung duit, kapan duit dicolong supir iki nenggon supiran ngomong. Le, kok perasaanku nggon tas kurang duwike. Anu Mbah Yai, ngapunten mau tumbas rokok bensin terus sekalian rokok. Ya ngomong ngono kuwi gak oleh le, haram. Kiai zaman nah sakniki kiai zaman iki gagahe kaya kula ngoten lho. Rokok dicolongi supir iku ora tau krasa aku. Bahasa Indonesia pinter, ceramah pinter, ngitung duit pinter kula niki. Rokok disikuki supir ora tau krasa. Ngerti-ngerti entek pirang-pirang bungkus ning mburi. Iki bedane kiai zaman saiki karo kiai zaman sahebat-hebate Mbah Yai Ali, Mbah Nasikun, Mbah Yai Karim nggak oleh ninggalne kiai sepuh sing ketok mek menang-meneng niki. Niki lek dijak berpikir sing aneh-aneh gak mampu, tapi aja mau tinggal. Mengko lek mau idek kowe kualat, wong tuwek ngerti kaya Quran rusak niku lek diwaca ora kenek ditinggal malati. Wong tuwa ngerti nek raine ora gandeng elek ngeten iki, tapi lek mau tinggal malati. Dong. Mula pirang-pirang maratua satru karo mantu-mantune kualat, mantu mekeli maratua kualat, mantu mekeli wong tua kualat. Kenapa? Tuwek elek ritek kuwi Quran rusak, ora mau waca malati, diwaca ora kenek.
bar mangan ngomong urung, njaluk dicewoki, kadang-kadang bengok-bengok, kuwi termasuk barokai anak mantu, anak sing do ngurusi, golek mati rezekimu berkah, entuk ridhone wong. Jenenge padha karo urung ceramah setengah jam, pusing tenan aku asline. Sesuk sore dibaleni ngeten iki, tak biasa panitiane. Belum dino nginep, keseleram, bengi nganggur. Arek kelon nang omahe wong rawani. Ibu. Lanjut. Sedikit mana ben sempurna biar nggak nanggung. Mbah Manap niku Pak Bupati ketekanan wong Londo datang kunjungan ke pondoknya, di rumahnya Mbah Manap itu latar ada soang alias angsa. Wong Jawa ngomongnya ban. Londo takok, Mbah Yai Manap, santrinya banyak ya Mbah Yai? Jawab piye? Bukan, itu banyaknya tetangga. Karena di depan latar ada angsa banyak, punya tetangga masuk pondok. Londo takok, santrinya kan banyak ribuan pada satu Lirboyo. Mbah Yai Manap, santrinya banyak ya Mbah Yai? Jawab piye? Bukan, itu banyaknya tetangga. Lho kaya ngono dadi kiai ampuh Saktri Mondro Kuno, santrine dadi kiai puluhan ribu, hari ini santrinya ada 30.000. Saya di pelosok tempat Gusmi Baja Juli, hari ini ada 15.000 santri lebih, belum Jombang, belum mana-mana. Jadi paku bumi Indonesia, jawabannya pondok pesantren. Kalau pejabat sudah tidak perhatian dengan pondok pesantren, maka daerah itu akan kacau. Pondok pesantren mati, esek-esek jaya, hidup esek-esek. Ibu, Mbah Manap budal perang niku, sing wedok kon gawe lepet, gawe kopat, kacang ijo dibungkus neng karung. Dadi tentara polisi menghantar Mbah Manap dari pondok, guyu kekel kabeh. Metu saka pondok niku ngangge sarung, ngangge klambi elek, sebelah kene pirang-pirang renteng lepet, belah kene kopat, belah kene manggul kacang ijo. Jari tentara, ajeng badok apa ajeng perang Mbah? Ngono kita malahan. Apa jawab Mbah Manap Lirboyo? Le, rasa kakak ngomong, gak ayo ngetut nih, rasa modo kiai budal, nyampe medan perang singkat cerita, tentara polisi melongok ngiler, gumun melihat keramatnya Mbah Manap. Bagaimana tidak? Kalau ada kapal terbang mau ngebom, cukup beliau kalih guyu mangan lepet dicokot separuh, kelet kan lepet nih kok, diwacak nih hijab beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takbir 3 kali, entah baca apa kita nggak tahu, dunyer nih, wong set, lepet iki nemplek nih kapal terbang, plek mandek, jek ora iso obah kapal terbang. Allah yarham. Mbah Manap Lir, ini kan harlah NU. Saya wajib cerita seperti ini, betul? Sebenarnya juga rejepan, tapi waktunya nggak ada. Harlah dulu yang saya ceritakan. Kapan ada tank baja mau nyerang tembak yang gerutuk-gerutuk itu, sing nganggo rantai bane, Mbah Manap cukup nyokot kopan, dek, bacakan hijab, diantem nih nganggo rantai nih, biak, ceklek kayak bom ora iso melaku tank baja. Yang ajib, yang hebat lagi, kapan sudah tentara Indonesia terkepung oleh Jepang, muter ribuan tentara Jepang ngepung beliau, Mbah Manap tidak pusing. Tentara sudah pusing, pripun Mbah niki Mbah, kita sampun menenggak ora usah geger, cukup jikok kacang hijau digegem, disuwuk, disebar mak wis perasaane Jepang, tentara ijo-ijo ngadeg. Jepang melayu kabeh karena perasaan Jepang. Kacang hijau menjadi tentara ribuan berdiri bawa tembak, Jepang melayu kabeh. Kuwi keramati Kiai NU, percaya karepmu, ora percaya wis terjadi. Kula wong niku ahli zikir, donga
dongane masih Gusti Allah dawuh man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunkau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma wa man a'rada sapa wong mengo an dzikri saking Quran ingsun ai eling ingsun lewat Al-Qur'anku. Kalau anakmu tidak kau pahamkan Al-Quran, kowe adoh karo Quran, tidak pernah baca Quran, tidak pernah dzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isatan dunkan, maka sesungguhnya iku kademan ma'isatan isim inam akhor utawi pengupa jiwa dunkan kang rubak. Dadi wong Islam kok ora seneng dzikir, ora seneng Quran, Allah mengancam akan diberikan kehidupan rezeki, pekerjaan, kehidupan yang sumpah miskin ke. Dadi lek ana wong Islam kok sampai ngemis, apa mana anak kiai kok ora iso mangan, jawab sitok kurang le zikir, kurang le deres Quran. Oke? Lebih menakutkan wanah suruh yaumal kiamati a'ma. Wong sing ora tak gelem zikir ku sesuk, ora gelem maca Al-Qur'an, ning dina kiamat tak giring dalam keadaan matane picek blek, tidak bisa melihat apa-apa. Di saat temannya menuju surga, dia picek menuju neraka. Diarani kang surgane kono panggih neraka. Kenapa? Matanya buta, tidak bisa melihat surga. Jalaran apa? Ketika hidup dulu di dunia tidak pernah zikir, tidak pernah dekat kiai, tidak pernah baca Al-Qur'an. Kita doakan Pak Bupati termasuk ahli Al-Qur'an, ahli zikir. Lihat sambutannya baca ayat juga fasih. Bagus. Ukuran seorang bupati bagus itu sudah. Kalau tempat saya salam aja nggak becus kadang-kadang. Saestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong asli masalahnya ada ngomong wabarakatuh rasa wabarakatuh. Baroh itu rasa bara. Dia salamnya beliau. Muga timah beliau. Semoga-moga berarti bupati dadi ustad nang NU. Terus moga jago meneh. Iman loh Pak. Enggak semuanya begitu loh ya. Bu, itu kisah para kiai NU sing jenengan kudu ngakoni sakniki merdeka NU wis apik tinggal dijogo pengkaderan terus, jangan kalah dengan Wahabi. Mula pengurus NU, pengurus muslimat, pengurus apa saja di dalam Banon Nahdlatul Ulama harus ikut PKB, harus ikut MKNU atau PKPNU, pendidikan penggerak kader Nahdlatul Ulama. Oke? Engko akhire amal ya NU radong NU ki apa? Terakhir bagi NU semua masyarakat yang diterangkan oleh MWC dan juga Ketua Lazisnu, lek pengen omahe apik seneng dandan, lek wong dandan kok pelit ora bakal dadi. Oke? Tiru Pak Bupati, ini tanah dari bupati ke bupati tidak berani menghibahkan, beliau berani menghibahkan. Lek bupati ini gak loman wani dan berani ambil risiko, tidak akan terjadi kita punya gedung NU di tanah seluas ini, betul? Jenengan pengen omahe apik yo aja cedil ce. Ketika Kanjeng Nabi membakhila la yadkhulul jannah, wong cedil ora bakal mlebu swarga. Kiai ritek to, cedil neraka. Kiai ritek. Pengen hadis sing luwih ekstrem maneh. Jahilun sahyun kata Rasulullah, afdalu min alimin bakhilin. Jahilun utawi wong kang goblok, sahyun kang lomo, itu namanya nakiroh dadi mubtada. Sebenarnya tidak boleh, tapi karena ada musawwih disifati boleh. Kok ndak mau bantah lho. Pak Yai kok goblok, nakiroh dadi mubtada. Tiba sing ngrungokne sing rada. Ini kiai ceramah kok gak usah bantah. Lek ora teko meneng ngono wae. Lek menurutmu salah berarti sing goblok kowe. Selesai masalah. Nggih. Jahilun utawi wong kang bodoh goblok, sahyun kang dermawan, iku afdhalu luweh baik luweh utama min alimin tinimbang saking kiai haji bunyai hajah bakhilin kang cedil. Painem elek tukang tandur goblok rewangan lek rewang gur gula mlenyok kalau mie remek tapi lomo kuwi painem lomo luwih apik ketimbang bunyai hajah tapi ced.
Lurah lomo luwih apik ketimbang Bu Camat. Bu Camat lomo luwih apik ketimbang Ibu Bupati. Bupati lomo luwih apik ketimbang Gubernur. Gubernur lomo luwih apik ketimbang Ibu Presiden. Begitu pula seterusnya. Oke? Nah, lewat mimbar yang mulia ini, di akhir ceramah saya, ojo pernah metu saka NU kondelan sing kenceng, beriringan jalan dengan para pemerintah, ndak usah koyo aliran sebelah kae, demo, nganggo jubah, nganggo udeng-udeng, jenggot didawakne, nganggo surban, lah kok demo ning Monas menentang Indonesia, nentang presiden, nurunkan presiden. Gek kowe iki sapa? NU tidak diajarkan untuk demo. Kalau tidak cocok dengan bupati, sowan duduk satu meja, Pak Bupati dengan sifatmu saya kurang senang, Anda dipilih oleh rakyat, sebenarnya Bupati ada apa, kebijakan Bupati menyakiti saya, ngomong, nggak usah geger dema. Iku akhlaki akhlaki Kiai N. Maka sampai hari ini tidak ada satu Banser Ansor yang demo ke Jakarta. Kenapa? Kami para kiainya melarang, bahkan mengharamkan kalau tidak darurat. Apa kata orang Wahabi? Lihat NU yang katanya besar, mana tidak kelihatan. Ini Indonesia sekarang semuanya menjadi lautan orang berjubah putih yang menunjukkan kami hebat. Kalau kami mau merintah muslimat, Banser Ansor demo, Jakarta ambles goblok. Karena jumlah Banser ini lebih banyak 3 kali lipat daripada jumlah Polri dan tentara. Ingat Pak Polisi, Pak Tentara, lek Banser iki ngamuk neng kene biar kowe dhewean. Jangan dianggap bahwa Banser tidak berani. Banser ini punya akhlak, nunggu komando sang kiai. Wong Banser nek salaman kami kiai gak ngambung tangan, tak kaplok raine. Mosok kowe kalah kalau Satpol PP? Lah Satpol PP ngambung bupati ngambung tangan, wajar Satpol PP. Tapi Banser ketemu dengan kiai cium tangan. Ojo tangan sitok kowe salaman, Banser ndek akhlak kowe. Dong. Banser dididik untuk menjadi pelindung. Bahkan saya dulu tahun 90 Banser, apa doktrin pada waktu kita diklat, siap menjadi serandalnya telumpahnya para kiai. Insya Allah dadi sandale kiai katut neng swarga, dadi jebloke katut sepenting nempel ra cepot-cepot. Masuk yuk, terakhir kita cari dana untuk gedung NU. Orang satu saya minta minimal 10.000, maksimal tidak terbatas. Lene sing 2.000 kula mboten ikhlas. Sebab 2.000 karcis kethek joget 2.000. Bu aku kiai ini ya melok. Saya kabeh sakmene gedung NU tadi. Kalau semuanya 100.000, ini dapat 100 juta lebih. Mohon maaf. Kalau orang 1.100 berarti berapa? Berapa? 100 juta. Kalau Anda 10.000, orang 1.000 berarti berapa? 10? Ini 2.000 lebih pengunjung. Dengar baik-baik. Habis ini dihitung. Kalau kurang dari 10 juta, saya ulangi lagi sampai dapat 20 juta. Siap minimal 10.000? Saya doakan dari 10.000 didapat gandakan sesuai dengan firman Allah menjadi 100 juta. Yang 50.000 menjadi 500 juta. Yang 100.000 menjadi 1 miliar. Kami berserta istri saya. Kowe yo ngekek ide, aku dhewe kowe dhewe urusannya. Siap? Kalau siap diambil dari dompet. Santri duduk dulu. Diam, saya sholawat. Angel mendiatur bucahi. Ayo ndablek kowe. Dari depan diam, siap diangkat 10.000. Saya tidak akan sholawat dan saya tutup kalau tidak manut kiai, diangkat. Sebab hari ini banyak calon janji tapi ngapusi, saya nggak ingin dihapusi. 10.000 diangkat. Diangkat 10.000. Diangkat 10.000. Yang 100 diangkat tinggi, yang 10.000 agak pendek saja. Diangkat semua kelihatan. Jalanan diangkat. Ojo modukne lek kotak urung mlaku. Alasane engko lek wis modukne mau ijone ning kotak 2.000 meneh. Diangkat. Aku ngerti teorimu, ngerti. Modukne mau ijone kotak meneh mau delekne. Diangkat. Kalau anak-anak belum nyampe tempatmu jangan diturunkan.
Kok enek sing tegong kek 2000, muga-muga sawitmu rontok. Mati getah karetmu. Kowe ngenyek kiai berarti. Diangkat. Diangkat. Buri mau sing mau 2000 10.000 ora genepi. 8.000 meneh, awas kowe. Diangkat. Mulai lek kiai urung mulai aja mulai entuk titik kowe. Siap? Siap? Bisa donga tolak balak Mbah Hasyim untuk corona tahu? Gimana lagunya? Lihom satun udfi. Ayo mulai. Harol wabah ilha. Ayo jalan. Al Mustafa. Ini Pak Ustaz. Wabnahumma. Loh, para pejabat diminta semua. Liham satun harol wabail. Langsung minta ajudan saja. Al Mustafa. Masuk dok, masuk barisan dok. Langsung etok meneng keruku pencundet dasi. Alasan ngantuk antem sisan. Wabail bareng ya Hannanu. Kakang dorong di pipu halo utuh halo ya Dayanu baleni ya Hannanu keras kasing buri kok 2000 ngapa kae oh tolong lembar nama ya wis ora apa-apa Dayanu Yasul baleni ya Hannanu. Ibu le mlaku alon-alon Bu, aja kok nyeser iwak kok ndak ketinggalan. Terus urung pati-pati ngekaki meneng terus yang kono kowe ya Hannanu ya Dayanu ya Hannanu ya Mannanu ya Dayanu ya Asul. Saiki gantian nirone kula. Esuk aja guyu lho ya. Iki donga mandi lho. Esuk enjing sore sonten bareng. Papa gedang digawe tali. Kula benjing tumut sinten. Bareng lah niki. Pecah gesang tumut jeng Nabi jenengan sudi aku melaku dewe dengklang kok jenengan males. Aku digondeli bojo sitok tak ker dengklang kok kowe gondeli aku lho. Jeng Nabi nem telmion jenengan baleni ulam benjing tumut pecah gesang tumut jeng jenengan laku dewe dengklang jenengan kowe kembang menur kembange menur bareng Jawa tenan masuk bantar paham ditandur neng pinggir sumur aja penak turu neng kasur. Pejabat dong sugih rungone. Aja penak turu neng kasur. Bareng dijalek salah tak antem kuwi. Aja penak turu neng kasur. Iling ana seksane. Tumben bener kowe.
ili no aja penak turune kansur kantor enak duwe akeh ilingono seksane ben sing sugih ora nganane duwe gelem sedekah sing pejabat ora korupsi sebab kelingan seksane makaten nonton gelang langkung nyuwun ngapunten muga-muga berkah sedaya. Saya harap besok sore panitianya jangan sampai selarut ini mboten kepenak nggih. Enten gelang langkung nyuwun ngapunten niki napa syukuran NU gorene di depan Pak Bupati biar barokah aku sing ndongani langsung. Meskipun aku rakon dongan, aku panggandungan, aku pede kadungan. Kesuwen ndak kesoren masalahnya. Tetep bahasana. Mohon maaf, ini ada ijazah dari Mbah Yai Besar. Tolong buka biar Pak Bupati yang melakukan. Sebelum saya doa Pak Bupati, nanti setelah saya doa, ambil pucuknya itu, cekel Pak Bupati biar Pak Bupati tetap menjadi orang besar. Ini benar wallahi ini. Cekel pucuk pun tumpeng, baca ikuti saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pas ngomong qauli pas masuk plek itu mandi. Kalau telat nggak mandi. Yafqahu qauli. Mohon maaf ini benar ini. Semua tukang ceramah LBNU, lembaga LDNU, semoga lembaga dakwah NU setiap abad tumpeng lincir begini ambil pucuknya Rabbi shrah li sadri sing wedok barang muslimah dengarkan wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu nanti Anda bicara apapun ketok penak galak ritek nyeneng nih. Contohnya aku galak tapi kowe seneng nggak? Barokah iki barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadah daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa li talamidina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayyina khususan al-hadirat majlis khususan khasah ya Allah rais hadhil qaryah Tebuh Bapak Buati Haji Dr. Sukandar ya Allah. Ijalu ya Allah minas salimin wajalu ya Allah minal aminin wajalu ya Allah raisan fi hadil qaryah fi zamanil mustaqbal amin Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana khtim lana bil iman wal islam husnul khatimah bi qouli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Yuasili hati itu sedekah kelawan lantaran sudah niki istajib duana masjid hajatana khususnya MWCNU Rimbo Bujang lebih khusus Bapak Bupati amin. Monggo Bapak Bupati kula tuntun cimpit pucuknya semoga menjadi wasilah mustajab hari ini panjenengan. Pakai astongon Bapak Bupati, pakai astongon lebih mandi. Bismillah pun. Yuk Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami undur diri bersama istri saya dan rombongan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian terutama Bapak Bupati. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara demi acara telah kita lalui dengan baik. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir banyak terdapat salah dan khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes halo. Nun dumateng tamu VIP untuk bisa ikut bersama-sama di rumah dinas Camat Rimbo Bujang. Sekali lagi tamu VIP untuk bisa ikut ramah-tamah di rumah Pak Camat Rimbo Bujang. Pengumuman jangan dilupakan, hadirilah besok siang hari Senin tanggal 31 Januari
pengajian akbar dalam rangka Harla NU ke-96 yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rimbo Ilir bertempat di Pondok Pesantren Raudhatul Asrar Blok E. Sekali lagi, jangan dilupakan besok siang pengajian umum dalam rangka Harla NU ke-96 oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rimbo Ilir bertempat di Pondok Pesantren Raudhatul Asrar dengan penceramah Bapak Kiai Haji Muhayyad dari Lampung. Sekian, terima kasih dan mohon maaf nanti hasil infak akan kita umumkan lewat grup. Terima kasih. Dan terima kasih atas bantuan khusus dari Pak Bupati Tebu. Ya, tepuk tangan bantuan dari Bapak Bupati Kabupaten Tebu. Matur sembah nuwun. Semoga barokah. Pak Rois Surya minta dibuka, monggo pinten Pak Rois Surya. Nggih.